Ada yang BO, ada yang pijet, ada yang sama dedek-dedek. Mungkin udah expert gitu ya. Emang orang Twitternya tuh udah expert banget, dia sampai bilang, "Ya aku tahu ini masangnya di mana sama siapa, gimana mau tak parani." Kayak gitu. Banyak sih. Soalnya sama kayak pacarku gitu loh. Cuman beda hari aja. Beda shift. Dia miss call berkali-kali, aku angkat tapi selalu dimatiin. Terus akhirnya aku baca chatnya, kok sayang ya, kan itu panggilan aku. Ternyata seminggu kemudian dia udah sama cewek yang lain. Ketahuan check in. Soalnya enak. Hai. Halo, Kenalan dulu dong sama profesinya apa? nama aku Melin, profesinya sekarang akun eksekutif. Nama Lilis, profesinya customer service. Nama Arum, profesinya industri kreatif. Aku Anggi, aku bekerja di Jogja, aku 27 tahun. Nama aku Anggia, profesi aku kuliah sambil kerja. Aku Abel, aku lagi sibuk skripsian aja. Belum pernah. Kalau diselingkuhin? Pernah. Pernah selingkuh? Pernah dua-duanya. Dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah sih. Dua-duanya pernah. Awal selingkuh nggak memperkirakan itu akan menjadi sebuah perselingkuhan sih. Jadi kayak itu hal yang terbiasa tapi malah menjadi candu. Oke, kayaknya udah banyak deh. Berapa kali selingkuh? Sekali. It's so bad. Awalnya tuh sebenarnya kalau ditanyain ya, gimana rasanya selingkuh tuh aku malah sedih sih jawabnya. Karena? Ternyata nggak cuma diselingkuhin yang sakit, tapi selingkuh itu juga sakit gitu. Nggak sengaja ketemu orang baru. Sebenarnya sih fine-fine aja hubungannya. Terus kayak cuma ada kayak beberapa yang nggak cocok. Tapi itu kayak fine-fine aja gitu loh. Nggak ada yang masalah gede. Terus ketemu orang baru, dia ngobrolnya lebih enak. Terus gitu juga, ya udah lanjut. Oke, ini berarti berawal dari teman atau bukan? Kebanyakan sih nggak temen ya. Kebanyakan yang baru kenal gitu. Kebanyakan kan baru sorry Jadi, karena nih, berapa kali selingkuh? 2 kali. Jadi saat itu tuh kita nggak ada waktu buat ngobrol. Jadi kayak aku harus balik ke Jogja, dia harus lanjut kerja karena waktu itu kejadiannya di Jakarta. Oke, jadi hilang gitu aja sampai akhirnya kejadian yang 3 kali. Enggak, terus dia balik ke Jogja ngejelasin dia ternyata memang punya hubungan sama si cewek ini, tapi aku juga masih belum bisa memproses itu semua. Terus akhirnya aku bilang, oke, mungkin memang dalam hubungan ada saat dimana aku harus kayak udah tutup mata aja gitu, pura-pura buta aja gitu, kayak ya udah aku maafin kamu, kita lanjut aja lagi. Oke, jadi aku tuh udah mulai tahu tanda-tanda, dapat tanda-tanda tuh dia udah susah banget aku ajak ketemu. Padahal satu kota dan rumahnya tuh dekat. Sebenarnya gampang-gampang aja buat aku ke rumahnya atau dia ke rumahku. Cuman itu kayak bener-bener susah ketemu, terus habis itu susah dikabarin. Misalkan aku minta untuk kayak video call, kita kan pasti sering ya video callan gitu. Nah itu tuh kayak tiap kali aku video call tuh pasti nggak diangkat atau dia pasti alasan bentar aku lagi mau ini kayak gitu. Diselingkuhin tuh sekali doang, tapi sangat memorable. Oke, kenapa tuh? Karena awalnya kita nggak pernah ada masalah apa-apa. Terus tiba-tiba dia putusnya dengan beralasan aneh, sok-sokan kayak aku pengen fokus dengan masa depan tai anjing gitu. Terus habis itu ternyata seminggu kemudian dia udah sama cewek yang lain gitu. Dan setelah itu teman-teman kayak baru cerita bahwa iya sebenarnya tuh sebelum kalian putus juga udah deket mereka berdua kayak gitu. Karena
egoisnya tidak terpenuhi. Jadi kayak aku pengen punya pasangan yang aku prioritasnya, tapi ternyata pasanganku prioritasnya game. Terus datanglah orang yang, oh kamu kemana? Aku temenin. Oh kamu belum udah makan belum? Ayo makan. Kan pacarnya cuma, sayang udah makan belum? Kok ini makan bareng yuk? Aku jemput ya. Gitu. Mungkin dia itu mencari sesuatu yang hilang di diri dia gitu loh ketika sama aku, tapi nyarinya tuh ke orang lain. Dan yang aku masih pertanyakan sampai detik ini adalah kenapa kok nggak ngomong aja gitu, kenapa nggak jujur aja gitu. Padahal kan kalau memang dalam hubungan kan ya harus peduli satu sama lain ya, kayak I mean we can work this out gitu loh. Tapi ya udah. Aku sendiri sebenarnya nggak percaya sama orang pintar gitu. Akhirnya aku ketiga paranormal, ketiga orang pintar. Dan yang pertama itu dia langsung bilang, iya mbak, si cewek ini memang spesial gitu. Si cewek ini memang spesial di beberapa bagian kayak gitu. Terus aku, maksudnya aku gitu kan, ya memang pakai, tau lah ya, apa namanya, pemikat gitu. Terus habis itu, oh iya, aku gitu doang. Terus aku nanya, terus gimana cara nyembuhinnya? Terus si orang ini cuma bilang, ya udah didoain aja, yang penting keluarganya, orang-orang terdekat, dan dari dianya sendiri pun harus bisa melupakan gitu. Terus aku, oh ya udah. Terus aku masih kurang percaya, aku ke orang pintar kedua juga bilang kayak gitu, iya. Dan yang ketiga ini mungkin udah expert gitu ya. Emang orang pintarnya tuh udah expert banget, dia sampai bilang, iya aku tahu ini masangnya di mana sama siapa, gimana mau tak parani kayak gitu. Karena pasanganku ini nggak support apapun yang aku lakukan. Bukan apapun sih, lebih kayak ke mungkin nggak seneng aku main malam kayak gitu. Nggak seneng aku main malam, terus nggak seneng aku ngeband kayak gitu. Oke, lebih posesif ya pasangan. Lebih posesif banget. Oke, sementara kamu kayak pengen Mungkin dibebasin. ya beda ya, mungkin dia lebih ke kaku, aku tuh kayak Extrovert gitu. free soul. Japanese English ya, maaf. Karena dia ini upload di second account, yang aku masih ada di second account itu. Pintar. Iya, parah, kayaknya nggak sengaja sih kayaknya. Pintar memang. Terus kamu ngapain? Apa langsung dilabrak? Apa pura-pura nggak tahu? Aku langsung mencari banyak bukti yang lain. Karena kayak, oh jangan-jangan ini cuma spekulasi aku doang gitu loh. Jangan-jangan ini dia cuma foto doang aja, cuma sekedar gini doang. Nah ternyata pas aku lihat di Twitter ceweknya, terus teman-teman yang lain, nah ternyata banyak sekali bukti yang sudah ada yang aku tidak pernah melihatnya. Oke, jadi kamu kecolongan ya? Iya sih. Dan pernah banget tuh aku tuh, karena mungkin aku terlalu percaya ya, jadi aku tuh sempat kayak lihat, kan aku sebenarnya nggak pernah cek HP pasangan aku kan, tapi aku sempat kayak sekelibat lihat gitu loh. Nah di WhatsAppnya dia tuh emang aku tuh di pin chatnya, nah tapi si cewek ini tuh di bawahnya kayak gitu. Terus kan dia itu teman kerjaan, nah terus sempet gitulah ada temanku yang lain tuh nge-story mereka berdua. Terus aku kayak, oh kalian emang sedekat itu ya, kayak gitu-gitu doang. Tapi aku nggak pernah mengarah bahwa mereka emang menjalin suatu relasi berlebih gitu. Aku tipe pasangan yang nggak pernah bukan apa ya, maksudnya nutupin apapun di HP-ku gitu loh. Jadi kayak nggak sengaja kebuka, aku lupa ngehapus chat kami berdua. Chat aku sama selingkuhanku. Oke. Itu waktu chat sama selingkuhanmu, kamu sampai sempet ganti nama selingkuhanmu nggak? Oh enggak. Literally nama asli. Broto ya? Iya, Broto. Pembunuhan deh. Mas Aris sih. Oke, terus pas ketahuan kamu gimana tuh? Pertama kali ketahuan, aku masih enggak kok, itu teman aja gitu, masih dimaafin. Terus yang kedua, itu teman aja gitu. Yang ketiga, kamu yakin ini teman aja? Gitu. Terus
Aku ya nggak bisa bohong, kayak ya udah ketahuan gimana lagi. Terus akhirnya aku ya jujur, ya selalu jujur sih sebenarnya gitu loh. Cuman yang ketiga aku bisa jawab ke dia, bilang gini, tau nggak, aku selingkuh tuh aku punya alasan gitu. Nah, singkat cerita itu aku lihat sosmednya temennya. Terus abis itu sosmed temennya tuh nge-story cowokku ini bilang, "Cie, diajak kenalan sama cewek," kayak gitu. Dia tuh di klub gitu, salah satu klub di sini gitu ya. Terus habis itu siapa kayak gitu kan, maksudnya kok pertama dia udah masuk klub. Itu kan aku udah paling gak suka banget ya. Terus habis itu kok temennya bisa bilang, "Cie, kenalan sama cewek," kayak gitu. Kenal sama cewek atau kenal sama lesbian apa gimana aku lupa kayak gitu. Terus habis itu aku curiga kan, bener-bener curiga banget. Terus pokoknya itu udah berlalu. Akhirnya ketika aku kayak punya feeling, itu aku pagi-pagi jam 6 pagi aku ke rumahnya. Dan secara refleks aku megang knalpot motornya dia. Aku pegang gitu kan, terus panas kayak gitu. Berarti dia barusan nyampe rumah gitu. Terus aku lihat aku masuk kamarnya gitu, dia tidur. Terus waktu aku mau ngambil HP-nya, itu HP-nya bener-bener langsung kayak direbut gitu, langsung dimasukin bantal gitu, kayak ngapa nih orang, situ kan udah curiga ya. Terus habis itu kalau misalkan temen-temen pinter ya, mungkin bisa mengikuti caraku. Jadi sangkutin email pacar kalian tuh ke HP kalian. Jadi nanti kalau misalkan Android ya, itu nanti bakal foto-foto yang kesimpan dan masuk ke email tuh bakal masuk ke jadi kita bisa ngeliat di HP kita tapi lewat emailnya dia. Nah itu tuh aku lihat ada chattingannya, terus fotonya mereka berdua rangkulan pelukan di klub kayak gitu. Kayak ada tangannya kayak pas foto kayak gitu-gitu sih. Apa itu siapa kayak gitu-gitu. Terus aku bisa cover kalau kayak gitu. Tapi kayak hampir kan. Terus kayak lupa hapus chatnya, hapus teleponnya gitu. Karena waktu itu aku pegang HP-nya, dia nitip sama aku, tapi kayaknya dia lupa ngeblok si cewek ini. Terus si cewek ini pesannya masuk terus dia miss call berkali-kali, aku angkat tapi selalu dimatiin. Terus akhirnya aku baca chatnya, kok sayang ya, kan itu panggilan aku. Oh ternyata dia selingkuh. Itu tuh udah berjalan 3-4 bulan, dia itu masih kayak belum bisa ngelupain si cewek ini, bener-bener kayak tergila-gila banget. Jadi aku bisa membedakan mana cowok yang dia suka, habis itu ya udah, sama cowok yang suka itu sampai bener-bener ngebet pengen dapetin gitu. Nah si cowok aku nih pengen banget ngebet, kayak pengen banget deketin sampai bener-bener ngajak ketemuan, chattingan dan lain sebagainya gitu. So aku kayak curiga, kenapa? Maksudnya kan ini udah lebih dari sehari 2 hari, ini udah 4 bulan dia belum bisa ngelupain. Sampai akhirnya aku datang ke orang pintar. Ketahuannya yang jelas chat, foto, aktivitas bersama, itu suatu kebodohan sih. Kayak udah tahu lu selingkuh, go public itu kayak. Itu go publicnya sampai sejauh apa nih? Maksudnya nonton di bioskop atau nongkrong atau apa? Bodohnya adalah aku masuk ke circle dia dan juga sebaliknya. Itu sangat bodoh sih. Si pinter. Iya. Ya namanya juga baru sekali, nggak expert kan. Oke. Waduh, kalau dia seru, dua-duanya seru-seru dan didukser ya. Seneng lah pasti. Peres-peres banget, merasa berdosa. Awalnya tuh seneng, kayak lebih happy, terus kayak aku nggak nemuin dari seseorang nih gitu, jadi aku nemuin dari orang lain gitu. Adrenalin rush-nya macu gitu. Penantang. Waktu itu berapa lama selingkuh? Sebulan, 2 bulan. Ketahuan check in. Staycation, Mbak. Iya. Bahasa di sana staycation. Oh iya, staycation, bener. Oke, itu selingkuh yang ke berapa nih? Kedua. Oke, terus masih mau coba peruntungan selingkuh yang ketiga? Iya. Soalnya enak.
Banyak sih, soalnya sama kayak pacarku gitu loh. Cuman beda hari aja. Beda shift. Udah punya pacar lagi belum? Udah, Oh, udah punya pacar. Oh ya, hati-hati nih buat pacarnya. enggak kok, ya ini Enggak. Bukan nggak bisa lupain sih, tapi aku jadi meragukan gitu selama 3,5 tahun itu tuh apakah perasaannya dia tuh beneran gitu buat aku. Kayak apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan buat aku, ya itu semua nggak sama lagi gitu. Ya semuanya jadi beda. Apa ya? Kayak sampai udah lupa. Tapi yang jelas dia tuh despite of apapun itu yang udah terjadi di akhir hubungan kita, dia tuh orang yang bisa mengubah pola pikirku. Jadi sebenarnya dia masih menjadi orang yang baik sih. Dan aku masih mau temenan sama dia. Cuma ternyata dia yang tidak membuka jalan pertemanan itu. Oh. Maksudnya aku sudah memaafkan gitu loh sebenarnya. Apa ya? Harus semuanya udah dilupain sih. Jadi kayak ya udah yang pengen paling dilupain tuh kayak udah yuk kita ikhlas satu sama lain, kayak kamu bersalah sama pasanganku, sama aku juga bersalah sama kamu, sama pasanganmu. Jadi kayak ayo dong kita jangan suatu saat kita ketemu kowe biar karo iki kowe ini kayak gitu loh. Tapi pernah nggak kamu pas sama selingkuhan kamu itu melakukan hal yang tidak pernah kamu lakukan bersama pasanganmu? Misalnya kayak escape kemana, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan yang kalian suka gitu. Beruntungnya aku kayaknya selingkuhanku orang yang baik dan sangat menyenangkan sih. Jadi semuanya memorable. Jebakan Batman pertanyaannya. I feel I'm nothing. Dan sekarang mantan kamu itu sama selingkuhannya? Nggak ngerti. Kan banyak. Ada yang BO, ada yang pijet, ada yang sama dedek-dedek. Oke. wah, efek aku diselingkuhin. Oh ya, aku pernah makanya melakukan hal yang mungkin menyakiti diri sendiri ya tau lah ya, pasti tahu. Aku menyakiti diri sendiri sama kayak yang habis itu aku nggak percaya sampai detik ini aku masih kayak trauma gitu, kayak makanya aku nggak ngebolehin dia masuk klub, nggak ngebolehin dia kalau misal ngikut temen-temennya. Aku sampai marah sama teman-temannya, gak usah ngenalin cowokku ke cewek lah, maksudnya kan dia punya cewek gitu, dia punya pacar, ya udah sebagai temen baiklah harusnya ya mendukung temannya gitu, jangan dikenalin ke cewek lain gitu sih. Oke, kamu sama cowokmu juga berapa? Bulan kemarin 6 tahun. Wow. Oke. Terus diselingkuhinnya berapa kali? Kalau diselingkuhinnya berapa kali nggak tahu ya, tapi yang ketahuan sama aku itu 2 kali. Dia mainan Tinder, terus aku tanya memang buat apa gitu ya, buat ketemuan doang. Terus pas ketemu ngapain, ngobrol, terus lanjut enggak, ya udah di situ kita mulai ngasih batasan. Selingkuh tuh batasannya apa sih, ngapain sih, maksudnya buat untuk dibilang dia selingkuh atau aku selingkuh tuh apa gitu batasannya, kita bikin batasan tuh di situ. Terus lanjut lagi kan ini, cuman aku juga belum proses dari selingkuh yang pertama sih menurutku. Sampai akhirnya yang ketiga, kenapa kok akhirnya putus, karena aku kena STD. Jadi kayak okay, this is too much, I cannot afford this, so ya selesai. Jadi trust issue. Kayak iya, harus nyelesainnya harus ke Bandung dulu, ke Jakarta dulu. Pokoknya kayak aku merasa bahwa Magelang dan Jogja tuh penuh dengan kekejaman, penuh dengan hal-hal yang menyedihkan gitu loh. Jadi aku harus udah dulu dengan segalanya. Tuh. Karma does exist tuh beneran. Karena kemarin selingkuh, setelah 3 tahun nggak punya pacar lagi. Pacarku selingkuh dan parah banget. Gak ada, because
I think he's dead to me, kayak ya udah. Bye. Satu kata aja. Oh banyak. Banyak. Halaman. Kenapa sih nggak bisa temenan lagi? Jangan diulangin. Basic banget ya itu sih. Terima kasih meninggalkan penyesalan sampai saat ini. Apa ya, ini sih lebih kayak mau say sorry tuh udah terlalu banyak, cuman sorry sih, nggak ada lagi. Jangan selingkuh gitu sih. Punya bayangan atau bahkan mungkin kayak keinginan gak buat selingkuh lagi? Enggak sih, udah terima kasih. Sudah cukup untuk pengalamannya yang sekali seumur hidup. Oke, jadi nggak akan selingkuh lagi ya. Tapi ada nggak sih relationship yang ideal menurut kamu tuh yang kayak gimana? Aku percaya sama kata-kata jodoh itu cerminan diri kita sih. Jadi jodoh itu bukan sosok yang berlawanan kayak misalnya aku orangnya lelet, jodohku akan yang satset ngono kayak. Enggak sih, menurutku kayak aku lelet, pasti jodohku juga lelet juga nih. Akunya males kayak gini, pasti dia juga akan sama. Karena kita nggak akan hidup berdampingan dengan orang yang berseberangan dengan kita nggak akan jalan bareng sih.